Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama rekan saya Herianto dan saya sendiri Raymond Indrawan Silahi akan menjelaskan proses model spiral itu apa. Model spiral atau spiral mode yang pada awalnya diusulkan oleh Boe 88 adalah model proses perangkat lunak yang evolusioner yang merangkai sifat interaktif dari prototipe dengan cara kontrol dan aspek sistematis dari model seinklusi linear. Menurut Bohm, terdapat 6 karakteristik dalam model spiral. Yang pertama yaitu menentukan artefak secara bersamaan. Yang kedua, ada 4 esensial tugas model spiral. A yaitu mempertimbangkan tujuan kritis dan kendala stakeholders. Yang B menguraikan dan mengevaluasi alternatif untuk mencapai sebuah tujuan. Yang C yaitu mengidentifikasi dan mengatasi resiko kepada solusi alternatif. Yang D persetujuan dan review stakeholder untuk melanjutkan berdasarkan keputusan tujuan kritis dan kendala. Yang ketiga yaitu resiko ditentukan berdasarkan usaha. Yang keempat, resiko ditentukan berdasarkan tingkat detail. Yang kelima yaitu menggunakan the Anchor-Foy milestones. Pada model spiral terdapat 3 the Anchor-Foy milestones adalah Life Cycle Objectives atau LCD untuk melihat apakah pendekatan teknis suatu proyek cukup untuk dilanjutkan ke pengembangan berikutnya. Yang kedua yaitu ada Life Cycle Architecture atau LCA, yaitu untuk memeriksa apakah pendekatan optimal yang telah ditetapkan dan segala resiko utama telah direncanakan dan diperhitungkan sebelumnya. Yang ketiga yaitu Linear Operational Capability atau EOC, yaitu untuk memeriksa bahwa persiapan yang telah memadai untuk memuaskan stakeholder sebelum diluncurkannya. Ini termasuk perangkat lunak, situs pengguna, operator, dan pengelola. 6. Fokus terhadap sistem siklus hidup. Oke teman-teman, sekarang saya akan membahas pada model spiral ini. Nah, pada gambar tersebut terdapat ada 4 tahapan, yaitu konsep development yang hijau tua atau pengembangan konsep, terus ada sistem development yang hijau lumut, terus ada sistem assessment pengembangan sistem, terus ada sistem maintain yaitu perbaikan sistem. Nah, jadi setiap proses tahapan ini terdapat proses-proses yang dilalui. Ya, ini ada proses listen. Nah, pada tahap listen ini berhubungan dengan komunikasi antara orang yang akan mengembangkan software dengan berlangganan dengan tujuan agar dapat memuaskan pelanggan dengan memperbaiki, mengembangkan sesuai kebutuhan. Terus ada planning. Pada tahap planning ini, tahap perencanaan meliputi estimasi biaya yang digunakan lintas waktu, pengaturan jadwal, sumber informasi untuk melakukan interaksi, dan hasilnya adalah dokumentasi spesifikasi kebutuhan sistem. Terus yang ketiga yaitu analisis resiko. Analisis resiko di tahap ini berfungsi untuk mengidentifikasi yaitu resiko apa yang akan terjadi pada software tersebut dan membuat sebuah solusi alternatif secara teknis dan manajemen. Nah, terus yang keempat ini di sini yang dilakukan pertama ini menggunakan codingan dan mengembangkan software atau tahap rekayasa. Nah, pada tahap rekayasa ini adalah pertama menggunakan coding, mengembangkan software, yang kedua menginstal software, yang ketiga membuat prototype, dan kemudian mendesain dokumen penggunaan software, yang terakhir membuat laporan atas kekurangan software yang agar sesuai diperbaiki.
Terus ada tahap evaluasi. Nah, pada tahap evaluasi ini di sini berperan sangatlah penting karena mereka dapat memberikan masukan dan tanggapan dan juga dapat mengeksekusi produk kerja dan memastikan produk yang dibutuhkan sesuai kebutuhan. Nah, dia berputar searah jarum jam. Jadi setiap misalkan konsep development, dia melalui tahap liaison terlebih dahulu, tahap planning, tahap rekayasa, dan seterusnya sampai evaluasi. Yang lanjut terus tuh ke sistem development. Di sistem development ini dia juga sama, dia berputar searah jarum jam. Jadi dari liaison dulu, dari planning dulu, risk analysis dulu, rekayasa dulu sampai evaluasi. Nah, gimana kalau sampai sistem evaluasi dia nih tidak oke, maka dia ngulang lagi dari tahap liaison dulu, planning dulu. Nah, planning dulu. Nah, inilah sama tadi seperti ini kan, berputar searah dengan jarum jam. Nah, ini adalah sumber rujukan dari model spiral tersebut. Terima kasih.